Saya sedikit saja menjelaskan kepada saudara bahwa pelayanan musik itu sebenarnya disebut prophetic ministry. Jadi mereka-mereka yang memainkan musik dan para singer, mereka disebut imam-imam musik. Dan saya percaya bahwa mereka orang-orang yang dipanggil untuk masuk dalam prophetic ministry. Jadi saudaraku, kita bisa menikmati hadirat Allah dan semuanya itu juga karena kepercayaan yang diberikan pada mereka untuk melayani kita. Jadi waktu tadi kita berdoa di belakang, mereka mendapat pernyataan Tuhan. Dan semakin teguh saya bahwa itu yang dibilang prophetic ministry. Izinkan mereka terus bernubuat, mereka menyampaikan pernyataan. Jadi kalau saudara dengar pemimpin pujian mengatakan sesuatu, bukan berarti dia mau memperpanjang waktu, tapi itu mengalir dari dalamnya. Dan kalau itu saudara bisa tangkap, itu menjadi berkat untuk saudara. Nah saudara, saya mau bahwa sungguh-sungguh kita lihat satu hal di tahun 93 ini. Tadi pagi saya bicara tentang Allah itu misteri. Dia terlalu misteri, sangat besar. Tadi pagi saya membacakan satu laporan dari NASA. NASA menulis bahwa jarak bumi dan matahari itu sejauh 93 juta mil. Jauh sekali. Kalau saudara bisa terbang sampai di sana, saudara melihat bumi ini begitu kecil. Lalu kalau saudara baca Yesaya 40 dikatakan bangsa-bangsa hanya seperti setitik air dalam timba. Ribuan tahun yang lalu, sebelum ilmu pengetahuan membuktikan itu, Yesaya sudah bisa melihat dari ketinggian lebih tinggi dari matahari. Saudara, dari matahari saudara lihat 5 miliar manusia ini kecil sekali. Apalagi kalau saudara lihat dari kekekalan Allah, betapa kecilnya, seperti setitik air dalam timba. Masihkah manusia mau menolak Allah? Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara dengar, untuk kita mengatakan tidak ada Tuhan, itu memerlukan iman yang lebih besar daripada kita percaya Dia. Untuk kita mengaku bahwa tidak ada Tuhan, saudara butuh kekuatan yang jauh lebih besar dari apapun. Saudara harus mampu melawani atom, melawani segala macam kekuatan di bumi ini. Kalau kita berani bilang tidak ada Tuhan. Tapi kita sering licik, hanya dalam hal tertentu kita bilang tidak ada Tuhan. Dalam hal lain kita bilang Dia ada. Di waktu kita tidak cocok, terlalu cepat untuk kita bilang tidak ada Tuhan. Mari, tahun ini, di mana tidak ada kepastian, masih ada satu yang berwibawa di planet ini. Yaitu kalau saudara mendengar satu kalimat yang berbicara demikianlah firman Tuhan. Hanya itu yang kita masih bisa pegang. Orang-orang Momere datang ke Bali dan mereka cerita bagaimana gempa itu kiri kanan atas bawah. Dia goyang 75 km ke bawah patah. Bagaimana tanah terbelah dan tertutup lagi air keluar. Saudaraku, Alkitab bilang alam menceritakan tentang Allah. Kalau orang tidak mau lagi dengar khotbah dari mimbar, maka Tuhan akan berkhotbah sendiri. Dan kalau Tuhan yang khotbah tidak perlu panitia, Tuhan kalau khotbah tidak perlu dana, Dia batuk sedikit saja, kita dengar berita yang menakutkan sekali. Bumi manusia seperti setitik air dalam timba. Mari kita masuk tahun 93 dengan satu yang pasti. Saya percaya untuk gerejanya Allah bersumpah. Untuk gerejanya Tuhan menebus dengan nyawa. Saudara dengar, saya terjemahkan gereja itu. Gereja itu adalah istrinya Allah. Saudara perlu mengerti itu. Itu yang membuat saya bergairah. Mari kita memandang ke depan. Mari kita melihat ke visi itu. Saudara dan saya akan menikah dengan Dia. Oh, satu yang luar biasa. Apa yang saudara buat pagi ini, apa yang saudara lakukan tiap hari, menyembah Allah, memuji, beribadah, itu hanya satu persiapan untuk nanti kita lakukan itu di dalam kekekalan. Luar biasa. Kita berjalan ke sana, sementara dunia berjalan kepada kehancuran. Kita biasanya bernubuat tentang akan datang malam, tapi siang pun akan datang. Saudara coba dulu renungkan kalimat itu. Malam dan siang datang dalam satu saat. Apa itu?
Kita tahu ada nubuatan mengatakan bumi akan hancur oleh api dan belerang. Tapi kita juga baca nubuatan bahwa bumi akan penuh kemuliaan. Kehancuran dan kemuliaan akan datang dalam waktu yang sama. Supaya orang akan lihat perbedaannya. Memang benar. Apa yang dilakukan itu benar. Waktu Yesus datang ke bumi dan dia mengatakan, I am the Son of God. Ada sekelompok orang yang bilang dia gila. Saudara dengar, Allah roh, Allah berbicara melalui api, melalui tanda-tanda. Manusia belum berbalik. Lalu Allah mengambil satu keputusan. Dia berubah jadi manusia. Dia datang untuk manusia. Setelah Allah jadi manusia, Allah memperkenalkan diri kepada manusia. Bahwa sebenarnya saya itu Allah. Manusia menolak. Kenapa? Karena dia sudah jadi manusia. Dagingnya sama. Anatominya sama. Kita kenal bapaknya tukang kayu. Bagaimana dia berani bilang bahwa dia Allah? Itu persoalan. Saudaraku dengar, tapi Allah tidak mundur. Yohanes tidak pernah mundur sejengkal pun menyaksikan bahwa Yesus itu Tuhan. Dia selalu bilang, aku dari atas. Aku dari atas. Manusia menolak dia. Makanya Yesus memakai mujizat hanya untuk mengkonfirmasikan pelayanannya. Satu hal dia buat itu untuk gerejanya. Karena nanti kita akan dipenuhi dengan kemuliaan itu. Ini saudaraku, sementara semua ini goncang. Saya mau bilang buat saudara, jangan tolong Tuhan. Jangan tolong Tuhan. Pelayanan mimbar dan semuanya bukan untuk membantu Allah. Allah tidak perlu dibantu. Tidak perlu. Sudah, saya menonton Allah yang banyak sekali di Bali. Mereka minta salak 5, manggis 5, apel 5, jeruk 5, begitu saudara. Luar biasa. Tuhan yang mukanya 4, tangannya 8. Aduh Tuhan. Sudah lihat pusat penyembahan berhala. Tapi dari sanalah saya mulai tahu sesuatu. Baru 6 bulan di sana. Tuhan mengajar saya untuk bukan untuk berkhotbah yang bagus, tapi untuk hidup yang bagus. Lain sekali. Saya kembali dari nol. Di sini bisa seperti jenderal. Sampai di sana ya saya harus sopan kadang-kadang sama iblis. Karena dia serang bukan roh, fisik dan semuanya. Orang dibaptis kaku, ya manusia jadi suling, jadi bambu, dan itu yang kami nonton. Ya, Betani dan pasar, kebaktiannya di pasar. Saudara di tempat bagus, ya di Kumbasari, bioskop di tengah-tengah pasar, sambil sedikit bau-bau masuk ke sana. Tapi Tuhan izinkan tengah-tengah kebaktian orang gila masuk, orang mabok masuk, orang kacau-kacau masuk semua dan manifestasi di dalam. Mereka tidak tahan di hadirat Allah. Dan justru karena itu kita menuai jiwa yang luar biasa. Daud bilang, aku permuliakan Allah di antara segala Allah. Oh luar biasa, ada banyak Allah, tapi ada satu Allah yang luar biasa. Luar biasa. Kalau saudara dan saya sungguh kenal dia, maka kita tidak membutuhkan yang lain lagi. Itu satu yang paling indah. Mari, 93, Tuhan punya pesan yang lain. Ada kaleidoskop, saudara sudah lewati. Tapi saya percaya saat itu kaleidoskop surga, ya. Televisi surga, penyiarnya malaikat. Dia menyampaikan sesuatu dari mimbar-mimbar untuk gerejanya dipersiapkan. Saudara perlu dengar satu berita yang dunia tidak bisa berikan. Tidak bisa berikan. Saudara tahu apa yang dunia berikan? Yang dunia berikan buat kita hanya sumur Yakub. Itu yang dunia berikan. Tuhan bilang kalau kamu minum dari sumur itu, kamu akan haus dan haus dan haus lagi. Hanya itu yang dunia bisa janjikan. Kemanapun saudara mencarinya, saudara hanya ketemu sumur Yakub. Tapi Tuhan bilang buat perempuan itu, kalau kamu tahu siapa yang minta minum ini, maka daripadamu akan memancar anak sungai. Waktu pelacur itu lihat bahwa dia ini orang bukan sembarang orang, tersungkurlah dia di depan Yesus dan dia katakan, berikan aku air itu Tuhan, supaya aku tidak kembali lagi ke sumur ini. Kita letih, kita berusaha. Kenapa? Karena kita datang hanya sampai di sumur Yakub. Tuhan mau datang ke sumbernya. Saudara, waktu saya baca Yohanes 4, saya belajar sesuatu
bahwa Tuhan tidak memanggil saya untuk melakukan sesuatu, tidak. Saya pikir saya sudah melakukan banyak hal dan Tuhan tambah sayang. Salah, saudaraku. Kita tidak melakukan sesuatu. Tuhan panggil saudara dan saya untuk menjadi sesuatu. Bukan melakukan. Kita bisa aktif. Tapi apakah kita menjadi sesuatu? Wanita ini pelacur, dirubah menjadi sesuatu. Menjadi apa? Menjadi penyembah Allah. Luar biasa. Waktu dia menjadi penyembah Allah, Yohanes menulis. Saudara pelajari Alkitab ini. Saya menemukan satu, penginjil wanita pertama di Perjanjian Baru adalah wanita pelacur. Bukan seorang yang tamat dari sekolah teologi, bukan seorang yang pandai cendekia, tapi wanita pelacur. Penginjil pertama wanita. Yohanes menulis dia pergi ke kota itu dan memberitakan tentang Yesus. Satu kota dibawa kepada Yesus. Luar biasa. Dari mana itu bisa terjadi? Waktu dia jumpa Yesus. Kristen artinya jumpa Yesus. Bukan tahu, saudaraku. Mari, saya harus pindah lagi dari Jakarta ke Bali untuk satu hal, jumpa dia. Mungkin di sini saya jumpa Yesus, jumpa di buku, jumpa di video-video, jumpa di mana-mana. Tapi di sana saya harus jumpa dia dalam hidup saya hari-hari. Hari-hari. Kemarin waktu saya datang berapa bulan lalu di sini, mungkin saudara pernah dengar kesaksian saya. Anak saya sampai muntah darah. Kemarin muntah lagi. Tapi itu terjadi cuma untuk satu, jumpa dia. Dan saya jumpa masih sedikit. Saudara, Musa tidak puas dengan ketemu Tuhan di semak-semak. Waktu Tuhan manggil suaranya, Tuhan bilang buat Musa, Musa datang di semak itu. Semak itu terbakar, api menyala, semaknya tidak habis. Musa dengar suara Tuhan, tapi Musa tidak puas di semak itu. Tuhan bawa Musa naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung, dia lihat api yang lebih besar dari yang di semak. Tuhan datang dalam api dan menceritakan, membukakan segalanya. Musa tidak puas dengan perjumpaan di atas gunung itu. Saya baca kitab Keluaran dan ada satu perkataan yang keluar dari Musa. Dia katakan, siapa namamu Tuhan? Oh Tuhan, ajar saya, apakah kerinduan saya seperti itu? Apakah saya puas dengan hanya melayani sampai di sini? Apakah saya puas hanya dengan berbakti di gereja? Apakah saya puas hanya dengan aktif seperti ini? Apakah saya rindu? Musa mendesak Allah. Dia bilang, siapa namamu Tuhan? Kalau engkau cuma datang melalui api, saya juga bisa lihat itu di Mesir. Kalau engkau buat tanda-tanda seperti ini, ahli-ahli sihir di Mesir, saya sudah lihat itu selama 40 tahun. Setelah Tuhan bilang, I am the great I am. Dia perkenalkan namanya untuk Musa. Musa tidak berhenti di situ. Saudara kalau baca Alkitab katakan, lalu Musa bilang, kiranya aku mendapat kasih karuniamu. Apa itu? Perlihatkanlah rupamu Tuhan. Waduh. Apakah saudara dan saya mau itu di tahun 93? Musa bersujud. Saya pikir ini bukan kurang ajar. Bukan. Satu kerinduan yang tidak puas dengan api yang kecil. Tidak puas dengan api di gunung. Tidak puas dengan namanya diberitahu. Lalu Tuhan jawab, Musa, tahukah engkau bahwa orang yang melihat aku dia akan mati? Musa tahu. Tapi Musa bilang, kiranya aku mendapat kasih karunia. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, Tuhan bilang, kamu tunggu aku di tikungan bukit itu. Maka aku akan melewati engkau di sana. Tapi aku tidak akan memberi seluruhnya, engkau tidak bisa melihat aku. Saudaraku, hanya satu-satunya orang yang saya baca. Kenapa saya harus baca itu? Karena itu yang Tuhan tuntut. Kalau saudara bisa sampai pengalaman yang dalam dengan dia, bumi ini boleh goncang, tapi saudara bersama dia. Bumi itu tumpuan kakinya. Bukan hanya kita tahu, tapi berpegang sungguh-sungguh. Hanya satu yang teguh, itu dia. Saudara, mari kita baca Mazmur 90. Luar biasa.
Mazmur 90. Indah sekali. Saya baru mengerti kenapa saya dikirim ke sana. Satu waktu ada di Lombok, saya lihat di akuarium ada ikan arwana. Lalu gembala saya Pak Arifin bilang, kamu lihat ikan itu Chris? Ya, makannya racun. Memang dia dikasih makan apalah, semuanya, kaki 1000, ular, semuanya dia kasih racun. Tapi sisiknya jadi emas, berkilau-kilauan. Kalau saudara ada dalam pertempuran, saudara masuk dalam proses, saudara disikat sana sini, saudara diracuni, membuat kemuliaan Allah semakin nyata. Orang yang bilang salib itu ringan, dia belum pernah pikul salib. Siapa bilang segala sesuatu masuk akal? Siapa bilang segala-galanya logis? Tidak. Allah misteri. Allah sangat misteri. Waktu pesawat jatuh kita lihat, ada orang percaya di dalam. Kenapa Tuhan izinkan dia mati di situ? Misteri. Gempa di Momeri kita ikut beritanya, kita lihat, ada jemaat kita di sana. Kenapa mesti mati begitu Tuhan? Apa yang saya belajar di Bali? Tuhan bilang, segala sesuatu yang kamu bisa mengerti itu atas seizin saya. Banyak hal saudara tidak mengerti, saya pun tidak mengerti, karena Tuhan belum mengizinkan kita untuk mengerti. Mari, tahun 93 ini, kita lihat satu hal. Mazmur 90, ayat 12, ini doa Musa. Musa yang luar biasa berdoa kepada Tuhan. Apa yang dia bilang? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Itu saja. Masuk tahun 93 ini, masuk dengan hati yang bijaksana. Saudara tahu, wisdom, ya, hikmat itu bukan datang dari bangku kuliah. Tidak ada fakultas hikmat, tidak ada. Saya mau beritahu, kalau saudara orang pandai, saudara disebut pandai tapi bukan berhikmat. Profesor, doktor, mereka pandai, tapi beda dengan hikmat. Hikmat tidak datang dari bangku kuliah. Hikmat datang dari takhta Allah. Hanya dari sana. Ada ibu-ibu sekolah SD tidak selesai. Dengan hikmat Allah membesarkan anak-anaknya bisa jadi sarjana. Itu hikmat. Karena hikmat datang dari takhta Allah. Untuk mendapatkannya, Yakobus bilang, mintalah kepada Dia yang punya hikmat. Yakobus bilang, pergi sekolah di Portland, pergi sekolah di sini. Tidak. Yakobus cuma bilang, minta kepada Dia yang punya hikmat. Hikmat datang dari sana. Mari kita masuk tahun ini dengan hikmat. Musa mengajarkan, ajar aku menghitung hari-hari. Kenapa saudaraku? Saya pun menghitung. Umur saya 40 sekarang. Saya mulai hitung apa yang terjadi dalam 40 tahun. Oh saudaraku, mengerikan. Kejadian demi kejadian. Mazmur 103 bilang begini, ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Ini semua terjadi. So bisa lihat, hari ini direktur bank, besok di penjara. Kenapa? Kenapa seperti itu? Ya, kita bisa buat sesuatu, saudara bisa kumpul kekayaanmu dalam sekian puluh tahun, lenyap hanya dalam sebentar. So dengar, kenapa? Karena waktu kita mencari segala sesuatu dalam hidup ini, kita lupa apa yang Alkitab katakan, bahwa hidup ini sesingkat bunga. Hari ini berbunga, besok layu. Hari ini kita dipuja orang, besok kita dilupakan. Oh, hari ini kita seperti bunga, besok kita seperti makanan ternak. Itu misteri, sangat misteri. Siapa yang bisa mengukur kekekalan? Siapa yang mampu menghitung itu? Salomo pernah sampai pada satu pandangan yang paling sinis dalam kitabnya. Dia menulis
manusia sama seperti binatang, karena mereka akan menjadi debu, sama-sama menjadi debu. Oh saudaraku, sinis sekali, sangat sinis sekali. Tapi itulah misteri. Tadi pagi saya bilang buat jemaat, justru karena saya tidak bisa mengerti Tuhan, Dia masih tetap Tuhan. Kalau saya bisa mengerti Dia, mungkin saya yang jadi Tuhan. Saya tidak bisa mengerti kenapa Tuhan ini terjadi. Allah belum izinkan saya untuk mengerti. Saudara dengar, Allah yang misteri, yang saudara layani, saudara percaya Dia. Orang lain pun melihat kita misteri. Mereka bilang, bagaimana kamu tersenyum? Bagaimana kamu bisa hidup tenang di tengah dunia yang goncang ini? Itu misteri. Tanpa terasa saudara mengikuti Allah yang misteri. Misteri itu juga turun dalam hidupmu. Dan orang melihat itu. Ini dia, luar biasa. Seperti rumput. Seperti rumput. Dibilang tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita jatuh, orang hanya bisa bilang kasihan. Itu. Tempatnya tidak akan mengenalnya lagi. Mari, pegang sesuatu yang pasti di tahun 93 ini. Saya mau saudara lihat satu hal. Ya, hari-hari yang saudara hitung dengan saya itu berbeda sekali. Ya, saya hitung umur saya memang 40 tahun. Tapi yang Tuhan hitung beda. Saya mau saudara lihat satu. Kita buka Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5. Di situ ada 2 silsilah, saudaraku. Ya, ada 2 silsilah. Ya, dalam Kejadian 4 dan Kejadian pasal 5, ya. Dalam Kejadian pasal 4 saudara bisa dapat baca tentang riwayat dari Kain. Nah, saya sudah membacanya dan saya melihat silsilahnya begitu ringkas, ya, sangat singkat. Seluruh keluarganya tidak tercatat, keluarga Kain di sini. Tapi saudara, Kejadian 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Waktu baca ini tanpa pimpinan Roh Kudus nggak ada artinya. Tapi waktu kita membaca ini, saudara lihat dari 2 silsilah ini saya belajar satu. Kenapa Set dicatat umurnya? Kenapa Kain tidak? Apakah Musa lupa menulisnya? Apa Roh Kudus lupa memimpin? Tidak. Saya menemukan sesuatu. Set adalah orang yang menggantikan Habil. Kain membunuh Habel. Dosa membuat Allah tidak menghitung hari-harinya Kain. Set orang yang menggantikan Habel. Habel orang yang membangun hubungan dengan Allah. Waktu saya kecil, ibu guru sekolah minggu salah mengajar. Dia bilang Tuhan tidak suka sama Kain karena asapnya Kain bengkok-bengkok. Tuhan suka sama Habel karena asapnya Habel lurus. Saya cari guru itu sekarang tapi nggak ketemu. Karena saya percaya itu sampai lama sekali. Saudara lihat itu, coba yang ngajar sekolah minggu tolong berdoa banyak-banyak. Anak-anak kecil itu kertas putih yang kita mau kasih warna. Sekali kita kasih warna, belasan tahun dia hidup dengan warna itu. Sekolah minggu penting sekali. Dulu kita diajar kalau nangis, ribut, rewel, kasih permen supaya diam. Salah. Saudara, ternyata salah. Kain jatuh dalam dosa dan Allah tidak menghitung sedikit pun hari-harinya. Set dihitung karena Set yang menggantikan Habel. Sekarang kita mulai menghitung hari-hari kita. Ya, ada satu hal, Keluaran 12. Saya mau saudara lihat itu. Keluaran 12. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Nah, ada artinya ya. Seperti satu laporan saja. Tapi saudara, ini wahyu. Ini pewahyuan. Mari jemaat dengar. Kenapa ini? Umur bangsa Israel 450 tahun lebih. 450 tahun lebih di Mesir. Tapi dalam Keluaran 12, Tuhan bilang bulan inilah menjadi bulan pertama bagimu.
Kenapa? Karena selama 450 tahun mereka hidup dalam pembuangan, dalam penjajahan di Mesir. Dan Allah tidak bisa menghitung hari-hari itu. Kenapa ini menjadi bulan pertama? Kalau saudara baca Keluaran 12. Karena pada hari itu, untuk pertama kali bangsa Israel menyembelih domba Paskah. Saat itu Tuhan mulai menghitung hari-hari mereka. Oh, luar biasa. Jangan bangga dengan sudah lama saya jadi Kristen. Mungkin Tuhan tidak hitung hari-harimu. Kekristenan, umur saudara, umur saya mulai dihitung. Waktu pertama kali kita menerima darah dari domba Paskah itu. Ini bicara tentang pertobatan. Satu bangsa harus mengalami pertobatan dulu. Keluaran 12 ayat 2 katakan, ini menjadi bulan pertama bagimu. Bukan 450 tahun hilang. Tuhan tidak hitung itu. Saudara, saya punya 2 ulang tahun. Ulang tahun yang pertama itu tanggal 25 Desember. Tapi Tuhan menghitung saya punya ulang tahun yang baru. Ulang tahun saya yang pertama, saya dilahirkan dari ibu saya secara daging, keluar dari rahim ibu. Apakah Tuhan mencatatnya, itu urusan Tuhan. Tapi kalau saya mau ikuti Alkitab, Tuhan mulai mencatat umur saya. Waktu saya dilahirkan dari satu ibu yang baru, namanya Parakletos, Roh Kudus. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Waktu saudara mulai hidup dalam pertobatan, itulah ulang tahunmu yang pertama. Dan Tuhan mulai menghitungnya seperti dia menghitung bangsa Israel. Bulan inilah menjadi bulan pertama bagimu dalam segala-galanya. Jadi ulang tahun yang kedua yaitu bulan Oktober tahun 82. Di mana saya maju di depan dan menerima dia sebagai Tuhan, Raja dan seluruh penguasa tunggal dalam hidup saya. Saat itu Allah mulai menghitung hari-hari saya. Oke saudara, saya mau saudara belajar sesuatu di tahun 93 ini. Mari kita hitung sama-sama. Saya ngajak saudara buka Kisah Rasul 13. Ada satu laporan yang bagus sekali yang kita bisa belajar. Kisah Rasul 13 mulai ayat 18. Ini satu sejarah. Waktu kekristenan mulai berkembang sampai ke Antioquia. Saudara, ada sesuatu yang indah sekali yang saya dapat dari perikop ini. Ayat yang ke-18. Sama-sama dengan saya, saudara mengamati, saya membaca, saudara boleh hitung. Ayat 18 bilang begini, 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Selama kira-kira 450 tahun, sesudah itulah ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kisi dari suku Benjamin. 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya mau saudara dan saya menghitung mulai dari bangsa Israel keluar dari Mesir sampai Salomo mendirikan bait Allah. Mari kita hitung umur bangsa ini. Dalam Kisah Rasul dilaporkan, saudaraku, mulai dari 40 tahun keluar dari Mesir, ditambah 450 tahun sampai pada zaman Nabi Samuel, barusan kita baca, tambah 40 tahun Saul memerintah jadi raja, lalu diganti oleh Daud. Alkitab melaporkan Daud pun memerintah 40 tahun. Sampai Salomo mendirikan bait Allah, itu persiapannya 3 tahun. Kalau saya jumlah di sini, saudaraku, 40 tambah 450 tambah 40 tambah 40 tambah 3. Semuanya ada 573 tahun. Itu umur bangsa Israel. Di luar 400 yang di Mesir nggak dihitung itu. Tapi mari kita lihat laporan dari 1 Raja-Raja 6. Kalau mau mendirikan bait suci. Ya, mari kita lihat itu. Dikatakan demikian, dan terjadilah pada tahun ke-480. Soalnya lihat ada perbedaan besar sekali.
Sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, pada tahun keempat sudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Ziu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Kisah Rasul melaporkan ada 573 tahun. Tapi satu Raja-Raja 6 melaporkan umur bangsa Israel hanya 480. Ada beda 93 tahun yang hilang. Mungkin salah atau ini dipaksakan, tapi saya akhirnya menemukan juga tahun-tahun yang hilang ini. Saudara, nanti kita lihat bahwa kesia-siaan itu sangat serius bagi Allah. Hidup ini seperti rumput, bisa lenyap begitu saja. Luar biasa. Itulah hari yang hilang dari bangsa Israel. Mari kita cari 93 tahun itu. Dan saya mendapatnya dalam kitab Hakim-Hakim. Mari kita lihat. Karena tadi di Kisah Rasul dikatakan sampai Tuhan membikin Hakim-Hakim, sampai munculnya Nabi Samuel. Ya, dalam kitab Hakim-Hakim. Mari kita hitung sama-sama Hakim-Hakim 3. Hakim-Hakim 3 ayat 8 dikatakan demikian. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga menjual mereka kepada Kusyam Risyatain, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyam Risyatain 8 tahun lamanya. 8 tahun. Hakim-Hakim 3 ayat 14. Saudara baca, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon raja Moab. Hakim-Hakim 4 ayat 3 dikatakan, Hakim-Hakim 4 ayat 3, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras, tambah lagi 20 tahun. Hakim-Hakim 6 ayat 1, saudaraku, dikatakan demikian, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Tambah 7 tahun. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Dikatakan demikian. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Saya total di sini. Ya saudaraku. 8 tambah 18 tambah 20 tambah 7 tambah 40. Tepat 93 tahun. Alkitab tidak pernah salah. Tidak ada satu nokta pun yang boleh hilang dari sini. Sudah bisa lihat bangsa yang dipimpin keluar dari Mesir pernah hilang 93 tahun. Waktu hari-hari hidup saya pakai dengan sia-sia. Tuhan tidak menghitung itu. Kalender dunia menghitung umur saya 40. Silakan. Tapi kalender Allah berbeda. Makanya Musa dalam tadi Mazmur 90 bilang, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari. Kenapa? Dia yang pimpin 3 juta orang ini. Dia yang lihat mereka punya kehidupan. Di saat saudara berpaling dari dia, saat itu hari-harimu berhenti. Dan waktu saudara mulai melangkah lagi dalam hadiratnya, hari itu baru berjalan kembali. Tuhan menghitung kembali. Saudara, ternyata saya baru tahu bagaimana saya mampu melawan iblis. Mungkin kalau saya hitung pertobatan saya baru 10 tahun. Umur saya 10 tahun. Itu kalau sehari dihitung sehari. Kalau ada waktu-waktu di mana saya tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak menghitung itu. Pantas saya kalah. Saya melawan iblis yang 6.000 tahun berpengalaman lebih dari saya. Itu musuh saudara. Belum apa-apa. Mari saudaraku. Mari kita lihat. Tuhan betapa banyaknya kesia-siaan yang ada dalam hidup kita. Jangan biarkan hari-hari itu hilang. Kalau hari-hari itu saudara jalani menurut kemauan saudara sendiri, itu menjadi hari yang menjauh dari Allah. Yang jauh dari Allah. Tuhan panggil kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Indah sekali. Enjoying God. Nikmati Dia. Kita tidak bantu Tuhan. Tidak tolong Dia. Tuhan tidak panggil kita melakukan segala sesuatu. Tuhan panggil kita untuk berjalan dengan Dia.
Tuhan tidak panggil saudara untuk belajar tentang Allah. Justru kita belajar tentang Allah, kita ribut di mana-mana. Gereja ini pukul gereja ini. Semua mau coba belajar tentang Allah. Allah yang di kekekalan. Kita yang hanya setitik air dalam timba. Mau ukur Allah. Oh. Ya, kalau ini sesuatu, saya sedang mempelajari sesuatu dari sini. Inilah teologi saya. Kalau saya ada di sini, ini pandangan saya ini menjadi teologi saya. Akhirnya saya tidak bisa menerima orang yang melihat dari sini. Gereja dan gereja ribut cuma soal baptis. Kamu baptisnya gimana? Oh, saya cuci muka. Saya berenang, saya tengkurap, saya nyelam, dan itu rame sampai rapat lah, sampai bikin seminar lah tentang baptis dan semuanya. Kami baru dapat satu traktat tentang orang yang di Rumania dipotong tangannya, saudaraku. Waktu tangannya dipotong sama komunis, dia tidak cari orang yang potong, dia cari tangannya, saudaraku. Waktu didapat tangannya, dia angkat kata bilang, terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan satu bagi kemuliaan-Mu hari ini. Orang ini belum hafal kitab Galatia karena tidak punya Alkitab, tapi dia sudah ada di dalam kekekalan. Oh, sementara gereja-gereja di negara-negara besar bikin seminar tentang macam-macam. Ada seminar yang membicarakan tentang bajunya Yesus itu warnanya apa. Kira-kira air tuh benar-benar jadi anggur nggak sih? Saudara bisa lihat itu. Di saat kita sibuk dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak menghitung hari-hari kita. Dan itu hilang dan lenyap. Saudara, Keluaran 19. Mari kita lihat Keluaran 19. Bangsa ini berjalan terus. Ayat yang pertama dikatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Nah, ini laporan sejarah ini. Sekarang Tuhan mulai menghitung lagi. Mereka berang sampai di padang gurun Sinai. Ya. Lalu saya mau saudara lihat Bilangan 10 ayat 11. Bilangan 10 ayat 11. Dikatakan demikian. Ini hari kita Bible study. Selesai khotbah saudara di wisuda semua. Cuman dapat ijazah ya. Bilangan 10 ayat 11. Tadi mereka sampai ke padang gurun Sinai. Ayat 11 bilang begini. Pada tahun yang kedua, dan pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang gurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di padang gurun Paran. Nah, sudah lihat mereka dari Sinai berangkat dan sekarang dilaporkan sampai di Paran. Ulangan, mari kita lihat. Kitab Ulangan. Ini Pentatok ya, ini 5 kitab ini penting sekali. Ya. Kita lihat Ulangan. Ulangan pasal 1. Ayat yang kedua dibilang begini. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kadesi Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Itu laporannya seperti itu. Apa yang saya bisa belajar dari kitab-kitab itu? Saudara bisa lihat tadi keluar dari Mesir, padang gurun Sinai sampai di Haran, dan hanya 11 hari sampai di Kadesi Barnea. 11 hari. Lalu saya lihat peta. Saudara tahu apa itu Kadesi Barnea? Kalau saudara pernah ke Israel, Kadesi Barnea itu adalah perbatasan tanah Kanaan. Jadi mereka sudah bisa melihat janji Allah di depan mata, susu dan madu sudah ada di depan, hanya dalam 11 hari. Tapi kalau saudara baca, mereka harus keliling sampai 40 tahun kemudian, dan generasi itu mati semua, tinggal Joshua dan Kaleb yang masih hidup dari generasi yang pertama untuk masuk ke tanah perjanjian. Bahkan Musa pun tidak ikut masuk. Kenapa saudaraku? Dalam 40 tahun itu mereka berontak lagi, menyembah patung kembali, dan lari lagi dari visi Allah, sehingga mereka berputar-putar di situ. Saya selalu berdoa minta visi yang baru dari Tuhan, mau melayani Dia lebih hebat. Nggak puas dengan hal ini, tapi waktu akhir tahun sedang mempersiapkan khotbah, ini yang saya dapat. Justru ini membuat saya bertobat.
Tuhan kasih lihat, harusnya perjalanan kamu sudah sampai di sana, Chris. Tapi kenapa kamu belum sampai? Karena saya mulai menentukan saya punya cara sendiri. Saya harus berputar-putar. Mungkin Tuhan sudah bisa jawab doa saudara. Tapi saudara harus tunggu 1 tahun lagi. Mungkin Tuhan saudara sudah kirim doa itu dalam 3 hari. Tapi Tuhan tunggu sampai 1 tahun lagi. Kenapa saudaraku? Sudah di Kadesh Barnea, sudah ada Kanaan, sudah terlihat di depan. Tapi mereka putar lagi 38, 40 tahun. Ini. Mari saudaraku, kalau Yesus dengar suara orang banyak, dia akan naik ke kayu salib. Kalau saudara mau dengar suara orang banyak, saudara tidak akan berjalan dalam rencananya. Semua akan bilang ini, itu, dan ini. Bahkan orang buka ayat untuk kita. Kalau saudara mau dengar suaranya dia, saudara akan masuk terus. Seperti Kaleb dan Joshua. Ini yang terjadi. Luar biasa. Saya belajar sesuatu dari sini. Mari kita lihat satu lagi tentang Abraham. Saya mau saudara lihat satu tentang Abraham. Tuhan memanggil Abraham pertama-tama. Kejadian 11 ayat 31. Abraham pernah hilang, hari-harinya tidak dihitung Tuhan. Lalu Tera membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya. Istri Abraham anaknya itu berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Saudara dengar, ya, setelah peristiwa Menara Babel, Tuhan memanggil Abraham. Tuhan panggil Abraham kemana? Ke Kanaan. Tapi tadi ayat 31 melaporkan mereka berhenti di Haran. Allah tidak menyuruh Abraham berhenti di Haran. Allah suruh Abraham pergi ke Kanaan. Tapi Abraham berhenti di Haran. Apa yang terjadi? Papanya mati. Sama dengan saya. Sama dengan saudara. Tuhan panggil saudara untuk satu tujuan. Kita sering berhenti di tengah jalan. Dan saat itu kita hilang dari sasarannya. Dan selalu ada korban. Kita menangis lagi. Lalu kita bilang itu salib. Jangan hubungkan salib dengan hal itu. Salib itu ketaatan. Salib bukan kemiskinan. Salib bukan. Salib itu ketaatan. Orang yang memikul salib itu berarti dia taat jalan sepanjang Via Dolorosa sampai pada akhirnya. Yesus dengar orang banyak bilang turun dari sana. Jangan mau buktikan bahwa kamu anak Allah. Dia tidak mau dengar itu. Dia taat terus sampai di sana. Itu salib. Salib bukan kemiskinan. Kemiskinan itu salah kita sendiri. Salib itu ketaatan, saudaraku. Ini satu yang luar biasa. Waktu kita berhenti di Haran, ada sesuatu terjadi. Tuhan panggil Abraham 2 kali. Di Kejadian 12 Allah panggil lagi. Ini panggilan yang kedua. Yang pertama Abraham taat separuh. Yang kedua ayat 1 mulai dari Kejadian 12. Ya, dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu pertama. Baru yang kedua, Aku, yaitu Allah, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, ayat ini indah sekali. Kita semua mau dapat berkat. Aku akan memberi engkau kekayaan yang luar biasa. Aku akan memberkati engkau. Seluruh bumi akan diberkati karena engkau. Lalu dibilang gini, aku mengutuk orang yang mengutuk engkau. Artinya begini, kalau orang jahat sama saudara, orang itu dikutuk. Kalau orang baik sama saudara, orang itu diberkati. Dia terserah mau beriman atau tidak beriman. Tapi kalau saudara, posisi saudara sebagai anak Allah, waktu orang itu berbuat baik sama saudara, dia diberkati. Orang itu berbuat jahat, dia dikutuk. Tapi apakah itu benar sudah terjadi dengan hidup kita?
Kalau saudara mau ayat 2 dan 3, ayat 1 harus lulus. Itu apa? Pergilah dari sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapamu. Bukan berarti semua pulang dari sini, buntel pakaian, lalu salah saudaraku. Kita bicara keluarga, kadang-kadang adat istiadat di rumah lebih keras dari firman Allah. Tradisi keluarga, adat lebih keras dari firman Allah. Kita ikut tradisi semua orang tua. Dulu papa kurung kita di kamar mandi, kita kurung anak kita juga sekarang di kamar mandi. Mama cubit kita waktu kita kecil, kita juga cubit anak kita sekarang. Itu baru satu cara. Dan segala cara kita bisa tiru. Tuhan bilang apa? Tinggalkan itu. Pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Waktu Abraham taat, saudaraku. Ayat 4 bilang begini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lihat. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, dalam Kejadian 11, saudara tidak pernah lihat 1 tahun pun umur Abraham dicatat. Tapi begitu Abraham berangkat, saat itu langsung Alkitab menulis umurnya. Luar biasa. Begitu saudara taat, Allah mulai menghitung kembali. Jadi kalender Allah tidak sama dengan kalender dunia. Saudara, luar biasa. Mari kita lihat Kejadian 16. Ayat yang ke-16. Juga tentang Abraham. Ya. Tadi dalam Kejadian 12 umurnya 75 tahun. Waktu di Ur Kasdim Abraham tidak pernah dihitung. Ur Kasdim itu di mana? Peta dunia bilang sekarang itu Iran, Irak itu. Mesopotamia itu dia. Banyak orang Kristen masih di Ur Kasdim. Saya dapat satu selama di Bali tentang doa. Saya pikir kalau saya berdoa 5 jam tambah rohani. Tapi akhirnya Tuhan ajar saya. Tuhan bilang bukan doa yang lama, tapi di mana kamu berdoa. Saya kaget, saya bilang ya berdoa di kamar, di gereja, di lagi doa puasa. Bukan. Tuhan bilang doa yang sampai di hadapanku. Itu berdoa di dalam hadiratku. Kita bisa duduk di gereja berdoa, tapi kita tidak berdoa dalam hadiratnya. Waktu saudara berdoa di dalam hadirat Allah, itu saudara memandang muka dengan muka. Justru waktu dalam saat seperti itu, kita lupa sudah berapa jam kita berdoa. Dulu saya berdoa, oh masih setengah jam, belum cocok sama Tuhan setengah jam, tambah lagi. Tidak. Berdoa di dalam hadiratnya. Itu yang saya belajar. Saudara, kita Kristen, tapi kita masih tinggal di Ur Kasdim. Keluar. Tahun 93. Tahun dimana kita harus keluar dari semuanya itu. Lalu Kejadian 16 ayat 16 bilang. Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ada persoalan baru lagi. So lihat. Satu persoalan baru lagi. Ini iman goyang. Lahir Ismail. Umurnya 86 tahun. Kejadian 17 ayat 1. Sudah lihat. Cuman jarak 1 ayat. Dibilang ketika Abraham berumur 99 tahun. 13 tahun hilang. So lihat itu. Kejadian 16 bilang umurnya 86. Kejadian 17 bilang 99. Kemana itu? Dan saya dapat di 13 tahun itu saat dimana Ismail bertambah besar. Kalau saudara baca itu Abraham tidak buat mezbah. Abraham tidak punya persekutuan dengan Allah. Dan dia hilang 13 tahun. Nah saudara baca Kejadian 17 judulnya ini. Sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Di Kejadian 17 Allah mulai menghitung lagi. Kenapa? Karena saat itu Abraham mengadakan perjanjian sunat. Abraham disunat pada umur 99 tahun. Dan Allah mulai menghitung 99 umurnya. Oh saudaraku. Bapa segala orang beriman. Allah bisa lupa. Apalagi saudara dan saya. Apalagi saudara dan saya.
Selamatkanlah hari-harimu. Mari tahun 93, tahun di mana kita mencari Dia. Apa itu hidup kekal? Bukan saudara jadi hamba Tuhan full time. Alkitab bilang hidup yang kekal adalah mengenal Allah. Mengenal Dia. Makanya Paulus bilang yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya malah bertobat. Karena Tuhan kasih lihat hari-hari yang hilang. Seharusnya saya sudah berjalan dalam rencananya. Tapi saya suka menentukan sendiri dan ini hilang. Waktu saya tanya bagaimana itu bisa kembali Tuhan. Saya sudah nyebrang lautan. Bikin apa lagi? Kalau semua sudah sia-sia. Saya tidak punya lagi pengharapan. Lalu saya tiba-tiba diingatkan satu firman. Mazmur bilang begini, 1 hari dalam rumah Allah bisa menggantikan 1000 hari yang sudah lama di kemah orang fasik. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau kamu mau memulihkan kembali hubungan kamu dengan saya, 1 hari bisa menggantikan 1000 hari yang hilang. Tadinya saya tidak percaya itu. Tapi saya dapat firman Tuhan dari Yoel 2. Mari kita lihat ini. Pagi ini saya tahu. Tadinya saya mau khotbah yang tadi pagi. Yang jam 7. Tapi Tuhan bilang pada jam ini Tuhan mau ada pemulihan di sini. Yoel 2, saudaraku. Ayat yang ke-25. Yoel 2 ayat yang ke-25. Dikatakan begini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Luar biasa. Saya terima kasih untuk Joel. Saya terima kasih ada ayat ini. Terlalu banyak tahun saya yang hilang. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan itu? Dia bilang buat gerejanya. Ini. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun. Yang hasilnya habis dimakan belalang pindahan. 1. Belalang pelompat. 2. Belalang pelahap. 3. Belalang penggerip. 4. Ada 4 belalang saudaraku. Saya tidak punya waktu untuk kupas ini satu persatu. Tapi ini roh jahat semuanya. Saudara dengar baik. Saudara bekerja. Ya. Mungkin penghasilan kita mungkin 1 bulan 500.000. Tapi saudara bisa lihat. Begitu saudara terima 100.000 ke dokter. 100.000 apotek. 100.000 bayar ini. Akhirnya saudara dapat apa? Uang datang cuman kita hitung. Lalu dokter yang kaya, apotek kaya, semuanya. Saudara bagi-bagi. Bukan berarti saya bilang dokter jadi salah ya. Saudara dengar. Kenapa? Saudara selalu pikir itu wajar. Salah, itu belalang pelahap. Belalang pengerip. Sakit penyakit datang. Kan saudara tidak undang kan? Dia datang, itu belalang pelahap. Memakan habis tahun-tahunmu, mengganggu ibadah kita. Tiba-tiba misalnya kulkas rusak. Kita selalu pikir itu kebetulan. Saudara duduk renungkan. Kecuali saudara ambil batu, saudara pukul-pukul itu kulkasnya rusak. Kecuali ada voltase naik turun mungkin bisa rusak. Tapi kalau tiba-tiba tidak ada apa-apa rusak, saudara bisa lihat. Saya berani ngomong ini karena saya tinggal di pusat kerajaan kegelapan. Dan dia serang kita dalam segala hal. Segala hal. Batu pasir bisa keluar dari lampu. Siapa yang mau ngatur itu? Itu baru saya bisa tahu dia coba di sana, di sini, di jalan, di mana saja dia coba. Saya lagi diam mau ditabrak. Tinggal 10 cm, mobil mungkin kecepatan 100 dari sana. Tinggal 10 cm, sampai saya tidak bisa berdoa. Karena saya sudah diam sekali, saya cuma geleng kepala aja. Waktu hamba-hamba Tuhan datang, saya bilang, kenapa saya mau mati di sini? Dia bilang, oh itu baru session pertama. Hah? Saya bilang, Tuhan kenapa begini? Itu baru saya bisa sekarang cerita buat saudara seperti ini. Kita anggap segala sesuatu wajar, tapi sudah lihat 4 belalang ini gemuk-gemuk di rumah orang Kristen. Mereka gerogoti habis tahun-tahun dan hari-harimu. Ini dia. Tapi ayat yang ke-26 bilang demikian. Maka kamu akan makan banyak-banyak.
dan menjadi kenyang, ya. Ayat 25 bagian B dulu dibilang, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Hanya keajaiban yang bisa menyelamatkan kita dalam tahun 93. Tidak ada lain, tidak ada teori apapun. Dan umatku, siapa itu? Saudara dan saya. Umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Bukan buat 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi buat selama-lamanya. Saudara, sekarang saya mengerti apa itu Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala hal. Hanya buat orang yang mengasihi dia. Bukan buat semua manusia. Waktu saya baca tentang pemulihan ini, saya dapat satu hal. Cuman satu-satunya pribadi yang bisa merubah kesalahan kita menjadi kebaikan untuk kita juga. Namanya Yesus. Saudara, saya mau ceritakan buat saudara. Yerusalem artinya rumah roti. Tapi ada kelaparan di situ. Waktu kelaparan datang, Naomi berangkat tinggalkan Yerusalem, pergi ke tanah Moab. Allah tidak suruh Naomi keluar, tapi Naomi pergi atas kemauannya sendiri. Dan kita perlu menulis, waktu Naomi sampai di sana, di Moab, dengan pengharapan bahwa ada masa depan yang baik di tanah orang asing. Apa yang terjadi? Suaminya mati. Dia jadi janda, miskin, bahkan 2 anaknya ikut mati. Jangan keluar dari Yerusalem. Jangan keluar dari rumah roti sekalipun ada kelaparan. Oh, kita sudah mulai dengar berita-berita yang tidak bagus saat ini. Itu baik buat kita. Lihat dengan mata Allah, jangan lihat dengan mata kita. Saudaraku, waktu Naomi keluar, begitu jatuh miskin, janda, anaknya juga mati. Mari kita lihat Tuhan. Waktu Naomi ambil keputusan untuk pulang ke Yerusalem, Allah merubah segala sesuatu. Tiba-tiba Ruth mau ikut. Naomi bilang, bagaimana kamu bisa ikut saya? Saya tidak bisa melahirkan anak lagi buat kamu. Lalu jadi janji sumpah. Ruth bilang, kemanapun kamu pergi, aku pun di situ. Bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Siapa yang merubah itu? Allah yang merubah. Saudara bisa lihat, pulanglah Ruth dengan Naomi ke Yerusalem dalam keadaan yang malu karena lari dari Yerusalem. Itu mereka masuk kembali di Yerusalem. Ruth kerja di ladang Boas. Kerja dan kerja. Saudara nanti baca kitab Ruth, akhirnya Ruth menikah dengan Boas. Allah mengatur. Dari pernikahan Ruth dengan Boas melahirkan anak-anak, akhirnya lahir Isai, dan Isai melahirkan Daud, dan Daud melahirkan Yesus. Luar biasa. Dari kesalahan Naomi, Allah merubahnya menjadi satu keselamatan besar bagi dunia. Itu Roma 8. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saudara, kita semua pasti salah dan akan buat salah lagi. Tapi yang jadi persoalan, apakah saudara dan saya mau bangkit? Bilang, Tuhan, aku mau kembali membangun hubungan dengan Engkau. Supaya ini terjadi. Aku akan pulihkan tahun-tahun yang telah dimakan habis. Dan umatku akan memuji aku. Dan mereka tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Sebelum saya berdoa, saya mau baca Yoel 2 ini buat iblis. Supaya dia dengar. Supaya pada saat ini kita memulai tahun 93 ini. Dengan satu pemulihan besar-besaran. Secara jasmani, secara rohani. Semuanya. Keluarga dipulihkan. Apapun dipulihkan. Mari saudara, buka Yoel 2 tadi sama-sama. Kita baca sama-sama. Iblis dengar, Tuhan dengar, segala roh-roh belalang-belalang pelahap suruh dia dengar. Tadi saya berdoa bahwa firman ini adalah Allah sendiri. Yohanes 1 bilang firman itu Allah. Firman ini berkuasa.
Dan firman ini akan merubah kehidupan kami. Berapa banyak saudara yang saat ini sedang mengalami masalah. Saudara, dalam roh saya berbicara bahwa kita ada banyak yang di sini begitu kecewa, putus asa. Ada banyak di kita sini tanpa saudara tahu belalang pelahap sudah masuk dan menggerogoti hari-hari kita. Ada yang kering sekali yang duduk di sini. Tapi saya mau bilang, justru ini tadinya saya mau beritakan ini pagi. Lalu saya tadi pagi beritakan sesuatu, Tuhan bekerja, dan saya seperti mau ulang lagi berita itu. Karena kita selalu bergantung pada pengalaman. Saya duduk di situ dan Tuhan bilang, tidak. Saya mau pemulihan pada jam 10 ini. Dan saya tidak tahu nanti jam 4 apa lagi. Tapi saya mau taat dengan dia. Mari kita baca sama-sama ayat 26. Ini firman Allah yang dimeteraikan dengan kekekalannya. Dan kami mau katakan kepada engkau iblis, segala roh-roh jahat, gereja Tuhan, saat ini juga kami mau membacakan satu firman yang keluar dari mulut Allah. Dan kami percaya akan terjadi sesuatu. Kami terlalu yakin akan hal itu Tuhan. Mari kita baca ayat 25 dan 26 sama-sama. 3, ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang tindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang penggerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku yang tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Yes Lord. Mari kita berdoa saudaraku. Oh glory. Yes. Saudara mari. Keluarga yang perlu pemulihan. Saudara, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Yes Lord. Pulihkan. Saudara yang dalam masalah usaha, studi, rumah tangga. Saudara yang hancur hari ini. Berdoa. Saya mau taat dengan dia. Dia mau pulihkan itu. Angkat tanganmu. Yes Lord. Yes. Saya mengundang hambanya Bapak Robert untuk sama-sama dengan saya berdoa di sini.